Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seperti biasa setiap Selasa subuh kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kita bahas pada subuh hari ini disebutkan di dalam kitab Mukhtar Al-Ahadis An-Nabawiyah yang ditulis oleh almarhum Syed Ahmad Al-Hashimi rahimahullah. Kitab ini juga menjadi kitab pilihan karena diisi oleh hadis-hadis pilihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salasun idza kunna fihi faqad istawjaba as-sawaba wastakmala al-imana." Ada tiga hal kata Nabi, kalau yang ketiga-tiganya itu pada diri seseorang, maka dia istawjaba as-sawaba, wajiblah dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, wastakmalal iman, dan imannya telah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khuluqun ya'ishu bihi finnas, akhlak yang baik di saat dia berinteraksi dengan manusia. Bukti adanya iman seseorang di dalam hatinya, di antaranya kata para ulama, tergambar dari sikap dan perilakunya di saat dia bergaul dengan orang-orang banyak. Al-khuluqul karim dalilul iman, la qimata illa bihi. Akhlak yang baik itu menunjukkan adanya iman, maka tidak ada nilainya iman kalau dia tidak berakhlak. Di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan jaminan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Saya jamin untuk kamu sebuah tempat di dalam surga, tempatnya paling tinggi, fi a'lal jannah. Untuk siapa tempat itu disediakan? Kata Nabi, liman hasuna khuluquhu, orang yang paling baik akhlak. Iman berbuah pada amal, amal berbuah pada akhlak. Maka Islam tidak bicara ritual saja, tapi dia ada satu dimensi yang mesti dipotret lagi. Barulah seseorang itu sampai pada derajat keimanan yang sempurna kalau dia dapat mengaplikasikan keimanan itu dalam bentuk wujud nyata, bergaul dengan sesama, dia itu baik akhlak dan budi pekertinya. Bagaimana gambarannya? Pertama, talaqatul wajh. Kalau berjumpa wajahnya ceria, sampai-sampai Nabi menyebut, la taqiranna minal ma'rufi bi syai'in walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Hai Abu Zar, kata Nabi, janganlah kamu meremehkan kebaikan itu walaupun kecil. Walaupun kebaikan itu bisa kau berikan dalam bentuk senyuman di saat kau berjumpa dengan saudaramu, fahuwa sadaqah. Itu adalah kebaikan dan menilai sedekah di sisi Allah SWT. Dengan siapapun dia berjumpa, dengan siapapun dia bergaul menyenangkan, maka yang pertama di saat dia berjumpa, talaqatul wajah, wajahnya ceria. Suami ke istri wajahnya ceria, istri menyambut kedatangan suami ceria, anak-anak juga begitu, rekanan kerja juga begitu. Andailah ini diterapkan dalam lingkungan kita, berat masalah kita begitu jumpa dengan orang-orang yang beriman, dengan kawan-kawan saudara kita, mereka itu dengan wajah yang sumringah, senyum, maka ini walaupun kecil nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman itu paling tinggi kata Nabi, la ilaha illallah, yang paling rendah membuang duri di jalan. Engkau senyum pada saudaramu sedekah, engkau suruh orang buat baik sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini bentuk akhlak dan perilaku. Nabi kita ditanyakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha,
Kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasul itu, hai Bunda Aisyah? Khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang yang hatinya tak tentram, pikirannya tak nyaman, di saat dia buka Al-Quran, setelah dia berwudu, dibacanya perlahan, dengan hak-hak huruf yang mesti dia baca, lambat-lambat, tapi dia saat itu mulai merasakan ketenangan. Begitulah gambaran akhlak Nabi, dengan siapapun dia, orang yang berada di sisinya pasti mendapatkan ketenangan. Maka orang sudah sampai pada keimanan yang sempurna kalau dia dapat bergaul dengan orang dengan akhlak yang paling baik. Yang kedua, di antara akhlak kita sesama bergaul, iza da'aka fa'ajib. Kalau kamu diundang, datang. Ada hajatan kawan-kawan kita, anaknya, ponakannya, datang. Apabila dia sakit, tengok. Apabila dia berhutang, bayarkan kalau kamu sanggup. Ada salah seorang imam yang dia punya amal luar biasa. Di saat orang berhutang dan terlilit tak bisa lagi membayar hutangnya, begitu dia tahu, dia segera membayarkannya sembunyi-sembunyi, dan dia tidak ingin tahu kalau dia itulah yang membayarkan, dan dia sampaikan kepada orang tempat orang itu berhutang. Nanti kalau dia tanya siapa yang membayarkan, tak usah kau kasih tahu. Ini akhlak. Wa idza ma rida fa'udhu, kalau dia sakit tengok. Wa idza stansahaka fansahlah, kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Wa idza mata fattabi', kalau dia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka akhlak inilah yang nanti dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa wara'un yahjizuhu an maharimillah, sikap wara' yang dia mencegah untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Wara' itu kata Imam Al-Jurjani, ijtinabu syubuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, menjauhi hal-hal syubhat karena takut terjatuh pada yang haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahu umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada yang dia samar-samar antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tak banyak orang yang tahu dan bisa mengidentifikasinya. Siapa yang menjaga dirinya tidak terjatuh pada yang syubhat, maka dia telah selamat daripada yang haram. Maka orang yang menjaga dirinya dari yang syubhat itu, dia punya sifat namanya wara'. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tidak mau. Maka sifat yang kedua, yang dia bukti daripada sempurnanya iman dalam hati seseorang, kalau dia sudah punya sifat wara'. Apa itu wara'? Menjauhi yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kebutuhan kita makin banyak. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Setelah itu kebutuhan pendidikan anak-anak, kendaraan yang menyampaikan kita ke tempat tujuan. Setelah itu masalah pendidikan, belum lagi yang lain-lain. Itu menuntut kita berpikir keras dan bekerja keras. Kadang ada orang yang dia karena imannya itu lemah, akhirnya dia tak tahan karena tekanan kehidupan, terjatuhlah dia pada yang haram, tidak lagi pada yang syubhat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitab Islahul Mal yang ditulis oleh Imam Ibnu Abid Dunya, ada satu bab yang dia tulis tentang bagaimana seseorang mesti bersikap pada harta. Sampai-sampai Nabi menyebut talabul halal jihad, mencari harta dengan jalan yang halal itu adalah jihad. Seorang suami dia keluar dari rumahnya pagi, tak terpikir di hatinya, tak terlintas dalam kepalanya untuk mencari rezeki yang haram dan syubhat, maka perginya dia keluar dari rumahnya itu seperti dia berpergi jalan perang fisabilillah. Andai dia mati, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar itu. Makanya apa kata Nabi? Orang yang badannya letih
karena dia bekerja siang hari, pekerjaannya berat untuk menghidupi anak dan istrinya. Sampai-sampai dia tak kuat puasa sunat, sampai-sampai dia tak kuat salat sunat, sampai-sampai dia tak terbangun malam hari. Falahu ajrul qiyam wasiyam. Maka dia tetap diberi pahala seperti orang salat malam dan seperti orang puasa sunat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bagi kita kepala keluarga yang Allah wajibkan untuk menafkahi orang yang sudah menjadi tanggungan dan itu wajib kita nafkahi, niatkanlah semuanya karena Allah, karena pahalanya besar. Kita jaga, kita protek agar diri kita dan anak-anak kita tidak terjatuh kepada yang haram. Itu adalah sebuah perjuangan yang amat sangat berat. Apalagi sekarang jalan-jalan menuju itu banyak, tapi dia tetap istiqamah. Allah Maha Sayang, Maha Rahman kepada kita. Selagi kita hidup, selagi kita mau bergerak, Allah akan berikan jalan. Apalagi orang-orang yang mesti dia diberikan itu oleh Allah. Sedang pencuri saja yang dia tidak salat, tidak sembahyang, tidak puasa, malam-malam dia masuk ke rumah orang sembunyi-sembunyi, diambilnya, masih diberi rezeki oleh Allah SWT. Apalagi kita subuh sudah datang ke masjid, duduk mendengarkan pengajian, siangnya puasa, malam datang lagi mendengarkan pengajian lagi. Mustahil Allah tidak muliakan kita daripada mereka. Itu tergantung azam kekuatan kita. Apakah kita istiqamah di jalan ini atau menyimpang? Maka kita diberikan oleh Allah SWT pilihan. Yang ketiga, wal hilmu yaruddu an jahlil jahil. Sikap hil. Apa itu hil? Alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab wa 'inda infazihi wa huwa qadirun 'ala inqadhi. Seseorang yang dalam keadaan marah dia dapat mengontrol dan mengendalikan dirinya. Maka orang itu dia bisa membalas atas sakit hati yang dia rasa. Dia ingin melampiaskan itu. Tapi karena ada sifat hil, orangnya disebut halim, sifatnya disebut hilmun. Dia bisa membalaskan apa yang dia terima, melampiaskan sakit hatinya, bisa. Tapi dia tahan, dia berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat Allah dan sifat Rasulullah. Sifat itu mesti kita warisi. Kalau itu ada pada diri kita, pahala sudah ditetapkan Allah dan iman kita naik pada derajat istakmalul iman, pada derajat yang paling tinggi. Ada orang tidak mau membalas karena memang dia tidak bisa membalas. Tapi ada orang dengan kelapangan hatinya. Subhanallah. Itulah yang Allah puji dalam surat Ali Imran. Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dia tahan marahnya dan dia cepat memberi maaf. Ada 3 amal yang pahalanya itu tidak Allah sebut takarannya. Artinya itu sesuai kehendak Allah. Padahal dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu kalau satu kita lakukan, minimal balasannya adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi ada 3 pahala yang kalau amal itu kita lakukan, Allah saking besarnya pahala tidak disebutkannya berapa ganjaran. Tidak 10, tidak 700, tidak 7.000, tidak 7 juta. Allah lipatkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yang pertama, orang yang dia al-af. Dia mau memaafkan orang. Dia sebenarnya bisa balas. Dia bisa lebih lagi membalas dari apa yang dia terima, tapi dia maafkan. Wa man afa faqad ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, pahalanya Allah yang kasih. Tak Allah sebut. Yang kedua, pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan cukupkan pahala orang yang sabar tanpa batas, unlimited. Subhanallah. Kenapa diberikan pahala besar? Karena dia berat sekali. Begitu juga memaafkan. Dia sakiti kita, dia sakiti hati kita dengan ucapan, dengan perbuatan. Lalu berusaha kita dengan lapang dada untuk memaafkan walaupun dengan perlahan. Makanya Nabi di saat ditanya Aisyah, mana paling berat? Itulah di Taif, di saat Nabi dapat membalas sakit hatinya atas tawaran Jibril alaihissalam, tapi Nabi memberikan maaf
di saat bisa membalas tapi dibalas dengan memaafkan, itu paling berat kata Nabi. Kalau itu bisa, istakmalul iman, iman kita akan sempurna, kita akan bisa sampai ke situ. Setelah itu yang ketiga, inilah puasa yang kita sedang jalankan. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, aku sendiri akan berikan pahala. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah mendidik kita dengan kesabaran, sikap hilm. Setelah itu kita berakhlak seperti akhlak para ulama kita, akhlak sahabat Nabi. Begitulah paling tinggi, itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipuji oleh Allah bukan karena banyak ibadah. Nabi dipuji oleh Allah karena akhlak interaksinya baik. Ada orang menyakiti beliau, dia tak sakit. Ada orang yang mungkin menghina beliau, beliau tak caci menghina lagi, balik lagi, seperti itu. Maka ini insya-Allah bisa kita dawamkan dalam kehidupan kita dengan terus belajar al-hilmu bitahallum. Ingin punya sifat hilm, maka belajarlah untuk itu. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, inilah kajian kita pada subuh hari ini. 3 hal, kalau 3 hal itu ada pada diri kita, kata Nabi, kalian pasti diberikan pahala yang besar dan kalian akan naik derajatnya pada kesempurnaan iman. Yang pertama, itulah orang yang dia berinteraksi dengan orang banyak dengan akhlak yang paling baik. Yang kedua, dia cepat memaafkan dan dia tidak membalas di saat dia bisa membalas. Dan yang ketiga, orang yang dia bersikap hilm. Orangnya tak mau dia membalas padahal dia bisa membalas. Dan yang terakhir, yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, inilah kajian kita subuh hari ini dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan pada kita dalam bulan suci Ramadan, mengisi siangnya dengan puasa, malamnya dengan salat-salat malam, sehingga nanti kita keluar dalam bulan Ramadan ini diberikan apa yang dijanjikan Allah, la'allakum tattaqun, dan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.